Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masniati dengan NIM P101212441. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang gizi dan ekonomi. Jadi, konsep dasar ekonomi dan gizi. Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Jadi istilah ekonomi ini berasal dari kata Yunani oikos yang berarti keluarga, rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar ini diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kemudian ilmu gizi. Ilmu gizi ini merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungan dengan kesehatan optimal, yang mana gizi ini berasal dari bahasa Arab yang artinya makanan. Ilmu gizi sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu ergonomi, peternakan, ilmu pangan, mikrobiologi, biokimia, biologi molekuler, kedokteran, karena konsumsi makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilaku makan, dan keadaan ekonomi. Maka ilmu gizi juga berkaitan dengan ilmu antropologi, sosial, psikologi, dan ekonomi. Kemudian konsep permintaan, penawaran, dan harga. Permintaan adalah kuantitas suatu barang ekonomi yang akan dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga dalam periode tertentu di pasar. Penawaran adalah jumlah barang ekonomi yang ditawarkan pada harga dan waktu tertentu. Teori penawaran dan permintaan biasanya mengasumsikan bahwa pasar merupakan pasar persaingan sempurna, yang mana implikasinya adalah terdapat banyak pembeli dan penjual di dalam pasar dan tidak ada satupun di antara mereka memiliki kapasitas untuk mempengaruhi harga barang dan jasa secara signifikan. Kemudian yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran. Yang pertama itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan, seperti perilaku konsumen, selera konsumen, ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan pelengkap, pendapatan atau penghasilan konsumen, perkiraan harga di masa depan, banyak atau intensitas kebutuhan konsumen. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran, seperti biaya produksi dan teknologi yang digunakan, tujuan perusahaan, pajak, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap, prediksi perkiraan harga di masa depan. Kemudian adalah teori food demand analysis, yang mana teori food demand analysis menyebutkan bahwa harga makanan tergantung interaksi antara kebutuhan dan distribusi yang berlangsung terus-menerus sehingga harga makanan bisa naik maupun turun. Hubungan ideal antara kemampuan daya beli keluarga dan harga makanan. Seperti harga beras tinggi, masyarakat akan memilih singkong, pendapatan tinggi maka variasi makanan meningkat. Konsumen makanan sangat dipengaruhi food expenditure, purchasing power, kemampuan daya beli, yaitu suatu kemampuan di mana keluarga masih bisa memperoleh makanan dari pasar. Kemudian yaitu adalah keluarga sadar gizi. Upaya atau kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, pangan, kesehatan, pendidikan, dan keluarga berencana yang saling berkaitan dan mendukung, yang secara terintegrasi ditunjukkan untuk mengatasi masalah gizi, atau kurang atau lebih, dengan meningkatkan status gizi masyarakat. Jadi masing-masing diarahkan untuk memenuhi persediaan, pelayanan, dan penumbuhan permintaan akan pelayanan. Upaya kadar gizi adalah keluarga yang seluruh anggota keluarganya melakukan perilaku gizi seimbang, mampu mengenali masalah kesehatan dan gizi berbagai setiap anggota keluarganya, dan mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi yang dijumpai oleh anggota keluarganya. Untuk mencapai kadar gizi yang diperlukan, disarankan untuk kegiatan pemberdayaan di berbagai tingkat melalui dari keluarga, masyarakat, dan petugas yang diarahkan untuk meningkatkan kepedulian terhadap perbaikan gizi masyarakat melalui gerakan nasional. Kemudian terdapat 5 indikator kadar gizi yang sudah disepakati, yaitu keluarga bisa mengonsumsi aneka ragam makanan, keluarga selalu memantau kesehatan dan pertumbuhan anggota keluarga, khususnya balita dan ibu hamil. Kemudian keluarga hanya menggunakan garam beriodium untuk memasak makanan. Kemudian keluarga memberi dukungan pada ibu melahirkan untuk memberikan ASI eksklusif. Yang terakhir yaitu adalah keluarga bisa sarapan pagi. Kemudian yaitu adalah strategi yang dilakukan untuk
mewujudkan kadar gizi, yaitu adalah pemberdayaan keluarga yang mana dengan menitikberatkan pada peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku gizi seimbang, misalnya melalui pengembangan konseling dan KIE sesuai kebutuhan setempat. Kemudian yaitu adalah melakukan advokasi dan mobilisasi, yang mana para pengambil keputusan, pejabat pemerintah di berbagai tingkat, administrasi, penyandang dana dan pengusaha dengan tujuan meningkatkan kepedulian maupun komitmen terhadap masalah gizi di tingkat keluarga. Yang ketiga itu adalah pengembangan jaringan kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh agama, media massa, kelompok profesi lainnya untuk mendukung tercapainya suatu kadar gizi. Yang terakhir yaitu adalah menerapkan berbagai teknik pendekatan seperti pemberdayaan petugas ditunjukkan untuk mempercepat perubahan perilaku dalam mewujudkan suatu kadar gizi. Jadi itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.